Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanto, STMKOM, dosen dari Politeknik Jambi dengan NIDN 1026058803, di mana saya adalah peserta dari Serdos Sermat tahun ini. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan pengajaran yang sudah pernah saya lakukan selama saya menjadi dosen di Politeknik Jambi. Baik, untuk sedikit mengenal tentang saya lulusan S1 dari Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Lalu melanjutkan untuk S2 di Teknik Informatika Amikom Yogyakarta. Dan selama saya menjadi dosen, saya mengikuti beberapa organisasi. Yang pertama Aptikom Jambi, dan yang kedua tentang Ertik Jambi, di mana Ertik Jambi ini sebagai relawan pengembangan TIK yang ada di Jambi. Dan kegiatan yang saya lakukan selama saya menjadi dosen, saya mengikuti kegiatan di Ristek Dikti, yaitu di Retoring. Saya ngambil skema tentang cloud computing. Nah, pelatihan cloud computing ini ada di Politeknik Negeri Malang. Ini saya juga mendapatkan satu sertifikat tentang cloud computing dan sertifikat BNSP tentang tata kelola IT, serta ada buku yang saya buat yang berjudul Rencana Strategis Sistem Informasi Perguruan Tinggi Vokasi. Nah, ini sedikit foto dari kegiatan saya yang ada di Politeknik Jambi. Saya ada beberapa mata kuliah yang saya ampu di Politeknik Jambi. Yang pertama tentang logika dan algoritma. Ini mempelajari bagaimana teman-teman atau mahasiswa bisa melogikakan dan mengalgoritma suatu permasalahan tentang sistem informasi. Yang kedua adalah konsep pemrograman, basis data, dan praktek konsep pemrograman, serta praktek pemrograman web. Dan yang keenam pemrograman visual. Bahan ajar dari mata kuliah ini berupa modul yang dikembangkan. Nah, ini ada beberapa modul yang pernah dibuat. Yang pertama di 2018 itu ada 2 tentang algoritma dan pemrograman serta visual basic. Jadi di Politeknik Jambi untuk mengajar praktek, dosen diharuskan membuat satu modul yang sudah disetujui oleh Kaprodi. Dan di tahun 2020 ada modul yang saya buat tentang logika dan algoritma serta praktek konsep pemrograman. Jadi untuk mata kuliah praktek di Politeknik Jambi itu diwajibkan dosennya untuk membuat sebuah modul. Untuk menunjang perkuliahan saya memanfaatkan channel YouTube yang saya punya. Jadi ada beberapa video yang saya upload di YouTube, lalu saya share kepada mahasiswa untuk dipelajari di rumah. Saya akan menjelaskan RPS tentang logika dan algoritma. Ini yang akan menjadi salah satu model untuk pembelajaran yang saya lakukan. Ini format dari RPS di Politeknik Jambi, di mana format RPS ini di Politeknik Jambi sudah dibakukan oleh penjaminan mutu dan sudah dilegalkan. Nah, di kop paling atas ini ada rencana pembelajaran semester program studi D4 untuk teknologi rekayasa perangkat lunak Politeknik Jambi. Nama mata kuliah yaitu logika dan algoritma.
dengan kode TR2201P02. P ini artinya praktek. Rumpun MK Kasprodi. Ini dengan bobot 2 SKS di semester 1. Jadi untuk mata kuliah logika dan algoritma di teknologi rekayasa perangkat lunak itu berada di semester 1. Nah, ini ada otorisasi. Dosen pengapu ini saya, Tanto STMkom, dan untuk koordinator rumpun mata kuliah ada Pak Peri Purnama Mkom dan Kaprodi Tanto STMkom. Nah, inilah format dari RPS yang ada di Politeknik Jambi. Di Politeknik Jambi itu capaian pembelajaran ada capaian program studi dan capaian mata kuliah. Itu capaian pembelajaran program di prodi itu ada S9, S8, PP3, KU2 dan KK1. Di mana untuk S9 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Inilah capaian pembelajaran yang ditargetkan di mata kuliah ini. Nah, untuk internalisasi nilai norma dan etika akademi. Sedangkan untuk PP3 itu mempunyai pengetahuan dalam pengembangan algoritma, metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Sedangkan untuk KU2 itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang terakhir, mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi berbasis konsep-konsep yang relevan dengan memanfaatkan tool pemodelan yang tepat. Jadi untuk capaian pembelajaran ini yang ditargetkan dari prodi. Jadi dari mata kuliah ini harus mencakup ini semua. Nah, sedangkan untuk CMK mata kuliah sendiri yang dibebankan ke mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menerapkan struktur dasar algoritma. Ini menyangkut S9, S8 dan PP3. Mahasiswa mampu menerapkan tipe data, operator dan ekspresi pada pemrograman. Ini di PP3. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan konsep dalam struktur kendali. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempraktekkan percabangan pengulangan pada algoritma. Mahasiswa mampu menerapkan tentang tipe data, struktur sederhana, lari atau array. Itu di PP3. Yang keenam, mahasiswa mampu mempraktekkan prosedur pada pemrograman dan tipe data pointer. Mahasiswa dapat menerapkan algoritma dan pemrograman sederhana. Nah, untuk deskripsi singkat mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah logika dan algoritma, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep pemrograman dasar. Mata kuliah logika dan algoritma ini mengajarkan cara pemrograman terstruktur yang baik dan benar. Dalam mata kuliah ini dipelajari konsep dasar algoritma, struktur dasar pemrograman, pembangunan algoritma, fungsi, dan prosedur serta pointer, lari, dan array. Nah, inilah deskripsi dari mata kuliah logika dan algoritma. Untuk materi yang diajarkan, yang pertama adalah konsep dasar algoritma, struktur dasar pembangunan algoritma, fungsi dan prosedur serta pointer, lari atau array. Nah, untuk project based learning ini membuat pemrograman sederhana dengan menerapkan algoritma. Nah, untuk media pembelajaran menggunakan JavaScript dan C++ serta MS Office atau menggunakan Word. Jadi untuk tool yang digunakan untuk memahami logika dan algoritma, mempraktekannya kita menggunakan JavaScript dan C++. Nah, untuk hardware kita menggunakan komputer dan proyektor. Untuk tim teaching, kebetulan mata kuliah ini tidak ada tim teaching.
Jadi untuk asesmen penilaian proses dan hasil pembelajaran. Untuk asesmen itu merujuk kepada yang sudah disepakati di Politeknik Jambi. Mata kuliah syarat ini tidak ada, jadi karena ini semester 1. Nah, untuk sistem penilaian, aspek penilaian teori itu ada proses pembelajaran, ada kreativitas, tugas, kedisiplinan, hasil pembelajaran, ada UTS dan UAS. Jumlah skor yang penilaiannya ada 100%. Jadi kreativitas itu yang diunsur penilaiannya adalah kemampuan menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, keaktifan dalam diskusi. Ini bobotnya adalah 10%. Untuk tugas, mengerjakan kuis dan tugas, mengerjakan proyek dan akhir perkuliahan, ini bebannya 40%. Sedangkan kedisiplinan, mengumpulkan tugas tepat waktu, kehadiran tepat waktu, jumlah kehadiran. Jadi untuk kedisiplinan ini sangat besar, yaitu 15%, karena mahasiswa harus dituntut di vokasi ini harus tepat waktu dan disiplin. Sedangkan untuk UTS, ujian tengah semester, ini bebannya adalah 10%, dan untuk UAS itu 25%. Jadi total dari persentase ini adalah 100%. Nah, dalam mata kuliah logika dan algoritma, ini ada dua sistem yang digunakan, yaitu teori dan praktek. Kita lihat contoh dari kuliah logika dan algoritma berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah logika dan algoritma, di mana sekarang kita akan membahas tentang topik mengenai logika dan algoritma. Baik, kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Pengertian logika. Gimana pengertian logika ini? Nah, ini ada pengertian logika. Logika itu adalah kemampuan berpikir, menghasilkan kebenaran, pribadi yang cerdas, masuk akal, serta nalar gitu. Dalam bahasa Yunani atau disebut dengan logos. Nah, maksudnya begini. Logika dapat diartikan sebuah ilmu yang mengajarkan secara berpikir untuk melakukan aksi dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kita memandang masalah itu menggunakan logika. Kalau logika kita baik, pasti kemampuan berpikir kita juga bagus. Karena kalau masalah itu tidak kita logikakan terlebih dahulu, berarti masalah itu susah kita pecahkan. Nah, logika ini membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Oke, paham ya teman-teman pengertian logika? Kuncinya begini, kuncinya logika itu adalah sebuah ilmu yang mengajarkan cara kita berpikir, gitu ya, untuk melakukan aksi dengan tujuan tertentu. Itulah logika. Kunci sederhananya seperti itu. Baik, kita sekarang masuk ke apa itu algoritma. Logika dan algoritma itu ada kaitannya. Kalau sudah kita melogikakan, bagaimana algoritmanya? Nah, algoritma inilah yang akan menyelesaikan masalah step by step atau dengan urutan. Nah, algoritma itu berasal dari ilmuwan Arab. Nah, ilmuwan Muslim yang pertama kali menemukan tentang algoritma. Jadi algoritma itu apa? Urutan langkah logis untuk memecahkan masalah himpunan berhingga. Maksudnya gini, dari masalah yang sudah dilogikakan, kita urutkan langkah-langkahnya, itu yang logis. Karena apa? Komputer ini jika urutannya tidak benar, maka mereka tidak akan memberikan jawaban. Jadi komputer ini tergantung dari urutannya untuk memecahkan masalah ini. Nah,
algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah atau instruksi-instruksi, aksi-aksi terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Paham ya, teman-teman ya? Jadi, logika dan algoritma itu sebenarnya dapat diartikan ada ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan masalah berdasarkan langkah-langkah terbatas yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu. Ini contohnya begini. Algoritma diberikan dua gelas A dan B. Gelas B ini berisi air kopi dan gelas A berisi air teh. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas B semula berisi air kopi menjadi berisi air teh, dan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi. Nah, ini harus ada algoritma yang tepat. Jadi untuk memindahkan isi air ke dalam gelas itu harus ada algoritmanya. Nah, contohnya begini. Berarti untuk memindahkan air kopi dan air teh ke gelas A, ke air teh ke gelas B, air kopi ke gelas A, berarti diperlukan satu gelas lagi yang dinamakan gelas C. Nah, dalam algoritma ini, gelas A yang berisi air teh tadi kita masukkan ke dalam gelas C, yang gelas C-nya itu tadi kosong. Lalu gelas B yang berisi air kopi kita masukkan ke gelas A yang tadinya berisi teh. Lalu gelas C yang berisi teh tadi kita masukkan ke gelas B yang tadinya berisi kopi. Nah, langkah inilah yang kita tulis menjadi algoritma supaya di dalam permasalahan ini bisa kita selesaikan. Nah, itu ya, ini contoh sederhana dari permasalahan. Kita harus melogikakan dan algoritma. Jadi ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, dalam penentuan algoritma, yang pertama itu harus benar, yang kedua itu seberapa baik, dan yang ketiga efisiensi. Nah, inilah tiga penentu inilah yang menentukan bahwa algoritma itu baik. Selanjutnya, nah, di dalam penulisan algoritma ini ada syarat. Ada 5 syarat yang harus diikuti. Yang pertama adalah keterbatasan, di mana algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah dan proses. Sedangkan yang kedua, setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi ini membutuhkan kepastian gitu. Seperti hubungan harus pasti gitu ya. Nah, untuk input masukan, sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input yang diberikan kepada algoritma sebelum dijalankan. Jadi ada inputannya, ada masukannya supaya bisa diproses. Nah, yang keempat adalah output. Setiap algoritma itu memberikan satu atau beberapa hasil keluaran. Nah, setelah diinput berarti harus ada luaran. Efektivitas ini langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Jadi langkah-langkahnya itu harus wajar. Inilah beberapa syarat dari algoritma. Jadi ada keterbatasan, ada kepastian, ada masukan, ada keluaran, dan ada efektivitas. 5 inilah syarat dari algoritma. Nah, untuk struktur dasar algoritma. Suatu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur. Yang pertama runtunan, yang kedua ada pemilihan, yang ketiga adalah pengulangan. Nah, inilah struktur dasar dari algoritma. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang penulisan algoritma. Yang pertama, menulis algoritma itu bisa menggunakan bahasa natural. Yang kedua, menggunakan kode, semu atau pushcode gitu kan. Teknik penulisan yang mendekati dengan bahasa pemrograman tertentu.
Yang ketiga, menggunakan diagram alir atau flowchart, teknik penyajian dengan menggunakan simbol-simbol. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ini contoh bahasa natural. Bahasa natural itu sebenarnya bahasa kita, bahasa manusia yang bisa dipahami oleh manusia gitu kan. Kalau manusia melihat ini, oh perintahnya seperti ini. Contohnya, masukkan nilai panjang persegi panjang. Yang kedua, masukkan nilai lebar persegi panjang. Yang keempat, hitung luas persegi. Luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan nilai luas persegi panjang. Selesai. Jadi ini adalah mencari luas persegi panjang. Nah, inilah bahasa natural yang dimaksud bagaimana kita manusia ini memahami, kita atau orang awam kita memahami bahwa oh perintahnya seperti ini. Nah, inilah contoh bahasa dari algoritma bahasa natural. Nah, untuk bahasa kode, jadi bahasa kode itu lebih sederhana. Jadi lebih apa ya, kalau kita orang komputer, orang programming itu lebih mudah kita memahaminya. Ada dua yang harus kita inputkan. Yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah lebar. Jadi rumusnya adalah untuk luas itu panjang kali lebar. Nah, output, berarti outputnya apa? Nanti yang kita dapat nilainya adalah luas. Yang terakhir ada n. Nah, bahasa Floodcode ini mendekati dengan bahasa pemrograman di bahasa C++, terus di Java. Ini hampir sama. Jadi kalau misalkan kita seorang programmer, kita harus paham ini. Nah, ini jangan sampai teman-teman enggak paham gitu. Jadi inilah sebenarnya kita harus membuat algoritma itu seperti ini gitu. Contoh, ya, coba teman-teman silahkan kerjakan membuat algoritma itu mencari luas persegi panjang apabila diketahui nilainya panjang 8 dan nilai lebarnya 5. Ini bagaimana teman-teman untuk membuat algoritmanya. Nah, ini dari contoh soal ini, silahkan teman-teman kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke flowchart atau diagram alur. Jadi ini salah satu penulisan di algoritma itu menggunakan flowchart. Oke, untuk flowchart itu adalah bagan-bagan yang mempunyai arus, gitu. Menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah merupakan salah satu cara penyajian algoritma. Flowchart ini itu bisa untuk menyajikan sebuah algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan di dalam komputer. Jadi ini akan menggambarkan bahwa oh untuk menyelesaikan masalah, oh gambarnya seperti ini gitu. Nah, ini mempunyai tujuan itu menggambarkan suatu tahapan menyelesaikan masalah secara sederhana, terurai, rapi dan jelas. Nah, menggunakan simbol-simbol standar. Jadi dalam flowchart itu simbolnya standar. Jadi kita dalam melihat masalah itu sangat rapi gitu loh, terurai dan jelas. Nah, inilah tujuan dari sebuah flowchart. Nah, sistem flowchart itu menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta menghubungkan antara peralatan tersebut. Tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Nah, inilah sistem flowchart. Ada 3 poin yang harus teman-teman pahami. Program flowchart menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah. Nah, 2 jenis metode penggambaran program flowchart. Yang pertama adalah konseptual flowchart, itu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Jadi flowchart ini akan menyelesaikan masalah, menggambarkan masalahnya untuk menyelesaikannya itu secara global. Detail flowchart berarti apa? Menggambarkan alur pemecahan masalah secara rinci. Jadi kalau misalkan kita untuk menyelesaikan masalah secara global dan secara rinci, kita bisa menggunakan flowchart ini. Nah, di dalam flowchart itu ada simbol. Biasanya ada simbol direction atau digunakan untuk menghubungkan simbol suatu dengan yang lainnya. Disebut
kalau di dalam flowchart disebut dengan connecting line gitu kan. Terus yang berikutnya adalah proses simbol. Itu menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses dan prosedur. Sedangkan untuk input dan output itu ada simbol tersendiri. Nah, simbol-simbol ini biasanya digunakan dalam pembuatan flowchart. Ada direction symbol, ada proses, ada input dan output. Baik, kita lihat simbolnya. Nah, ini untuk simbol direction flowchart. Flow direction symbol. Ada simbol arus, ada simbol communication, ada simbol konektor dan simbol offline. Nah, simbol inilah yang menghubungkan antara blok satu dengan blok yang lainnya. Itu menggunakan simbol ini. Processing symbol ini untuk memproses. Jadi kalau sudah start, prosesnya apa di dalam, itu menggunakan simbol-simbol ini. Ada simbol proses, simbol manual, simbol decision, terus simbol produk predefinite proses, sama simbol terminal. Nah, simbol inilah yang digunakan untuk processing symbol. Selanjutnya ada input dan output. Nah, input output ini digunakan untuk inputan dan output dari proses tadi. Inputannya apa, lalu outputnya apa. Nah, simbol inilah yang digunakan dalam pembuatan flowchart. Jadi teman-teman harus paham simbol-simbol dalam input dan output. Ya, jadi jangan sampai keliru. Nanti simbol input dipakai output, simbol output dipakai input. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa memahami, orang-orang tidak bisa memahami flowchart yang teman-teman buat. Nah, ini contoh dari flowchart. Ada start awalan, berarti ada input, ada proses, ada output, dan ada akhiran. Nah, inilah gambaran dari sebuah flowchart. Contoh, kita start, input berada data n, jumlah 0, for k sama dengan 1 to n, input bilangan. Nah, ini diinputkan bilangannya, jumlah, berarti kita harus mencari jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan. Nah, naik k, jika proses ini tidak sesuai, maka proses ini akan kembali lagi. Jika proses ini sudah sesuai dilalui, maka dia akan langsung print jumlah. Gitu. Nah, inilah gambaran dari flowchart. Dari proses yang sudah diinputkan itu harus sesuai. Berarti diakhiri dengan N. Itu ya. Jadi, paham ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh dari flowchart. Nah, contoh berikutnya adalah menghitung luas persegi panjang. Pertama kita start, input panjang, input lebar, lalu diproses. Yang sudah kita inputkan ini kita apain? Nah, ini berarti kita mencari apa? Mencari luas. Rumus dari luas itu apa? Panjang kali lebar. Jadi inputan bilangan yang tadi, yang input panjang, input lebar, atau input A, input B, ini kita proses. Kita proses dengan rumus persegi panjang. Oke ya. Jadi input panjang kita taruh sini, input lebar kita taruh sini. Kita kalikan, akan menghasilkan luas. Nah, hasil ini lalu kita print luas. Print luas berarti dari sini prosesnya adalah luas, lalu N. Gitu ya. Ini adalah contoh dari flowchart persegi panjang. Nah, teman-teman sudah paham ya? Nah, nanti kita coba menggunakan beberapa soal ini. Nanti silahkan teman-teman kerjakan, ada 3 soal kalau nggak salah. Nah, 3 soal. Silahkan buat algoritmanya, dan buat algoritma menggunakan bahasa natural, bahasa kode, dan flowchartnya. Oke ya. Jadi teman-teman silahkan kerjakan. Ini untuk latihan seberapa teman-teman memahami tentang logika dan algoritma, cara membuatnya dan cara mengimplementasikan ke dalam algoritma. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami perkuliahan hari ini.
Ini bisa kita terapkan di kehidupan kita juga sehari-hari, karena perbedaannya antara kita yang kuliah dengan yang tidak adalah pola berpikir, cara menyelesaikan masalah, cara mengambil keputusan. Jadi teman-teman tetap semangat belajarnya supaya bisa memahami apa yang sudah diajarkan oleh dosen-dosennya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.